Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rengganis. Di sini akan sedikit memaparkan tentang materi cemas akan masa depan. Nah, teman-teman pasti pernah kan merasakan kecemasan? Apa sih sebenarnya kecemasan itu? Kecemasan merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang. Kecemasan bisa muncul sendiri atau bergabung dengan gejala-gejala lainnya. Nah, di sini ada beberapa faktor kecemasan, yaitu yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, ada gejala kecemasan. Menurut Sutejo, ada tanda dan gejalanya, yaitu cemas, khawatir, mempunyai firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung, tidak tenang, gelisah, dan mudah terkejut. Apa kalian mengalaminya? Di sini ada tingkat kecemasan. Kecemasan juga memiliki tingkatan. Kecemasan dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, dan diantaranya yaitu ternyata kecemasan ada tingkatannya loh. Tingkat kecemasan dapat dikelompokkan dalam beberapa tingkatan, diantaranya yaitu kecemasan ringan, kecemasan sedang, dan kecemasan berat. Nah, di sini ada beberapa tingkatan menurut Harlow. Tingkat kecemasan ringan dihubungkan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari yang disebabkan seseorang lebih waspada serta meningkatkan ruang persepsinya. Tingkat kecemasan sedang menjadikan seseorang untuk terfokus pada hal yang dirasakan penting dengan mengesampingkan aspek hal yang lain, sehingga seseorang masuk dalam kondisi perhatian dan selektif, tetapi tetap dalam melakukan suatu hal tertentu dengan yang terarah. Nah, di sini ada kecemasan paling berat. Tingkat kecemasan paling berat dapat menyebabkan seseorang cenderung untuk memusatkan pada suatu yang lebih terperinci, spesifik, serta tidak dapat terpikir tentang perihal lain. Di sini ada beberapa faktor kecemasan. Yang faktor pertama adalah lingkungan. Lingkungan atau sekitar tempat tinggal kita mempengaruhi cara berpikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Nah, faktor yang kedua adalah emosi yang tertekan. Kecemasan bisa terjadi jika individu itu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal, terutama jika dirinya menekan rasa marah atau frustasi. Ada faktor ketiga, yaitu sebab-sebab fisik. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Nah, sekarang kita masuk dalam materi cemas akan masa depan. Tak perlu merasa khawatir akan masa depan. Allah berfirman pada Quran Surat At-Taubah ayat 51, "Sekali-kali tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal." Banyak orang menghabiskan waktunya dalam kecemasan, khawatir pada apa yang mungkin terjadi pada masa depan. Padahal, jika kita menyadari orang yang beriman pada Allah semestinya tak akan merasa takut, cemas, atau khawatir pada apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Mengapa tak perlu khawatir? Sahabat, ada banyak hal menyebabkan kita tak perlu merasa khawatir. Pertama, Allah tak pernah membebani manusia di luar kesanggupannya. Allah berfirman pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah mengetahui takaran masing-masing diri hambanya. Ibarat anak SD tak mungkin diberi soal ujian milik anak SMA. Demikian juga Allah tak akan memberi persoalan di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Jadi, kenapa kita harus takut? Hanya orang tak beriman yang akan merasa takut pada masa depan, karena mereka tak meyakini Allah akan membantunya. Yang kedua, tugas manusia hanyalah berserah diri pada Allah dan berbuat kebaikan pada sesama. Orang yang merasa takut dan cemas atas masa depannya bisa jadi karena ia belum bisa memasrahkan diri dan berserah diri pada takdir Allah. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 112, "Barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya,
dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Cobalah besarkan hati dan biarkan Allah yang menuntun hidup kita. Iringi dengan melakukan banyak kebaikan pada sesama, misalnya bersedekah. Rasakan perlahan-lahan kecemasan hilang dari dalam hati dan ketenangan akan mengisinya. Yang ketiga, sadari bahwa kekhawatiran hanya merusak kesehatan. Rasa khawatir dan kecemasan yang berlebihan bisa memicu gangguan kesehatan karena terganggunya sistem kekebalan tubuh, seperti gangguan pencernaan, ketegangan otot, kehilangan memori jangka pendek, bahkan serangan jantung. Betapa banyak orang yang sebenarnya sehat namun menjadi sakit karena pikiran cemas yang ia buat sendiri. Mau jadi apa ya aku? Apakah aku bisa membahagiakan kedua orang tuaku? Dan pikiran lainnya tentang masa depan yang belum pasti. Mengapa harus membebani diri sendiri dengan kecemasan yang hanya merusak tubuh? Berhentilah merasa khawatir agar kesehatan kita terjaga. Keempat, setiap urusan orang mukmin bernilai kebaikan. Mengapa harus khawatir? Jika kita beriman, segala yang menimpa kita akan selalu bernilai kebaikan. Jika diberi kesenangan, kita bersyukur. Sedangkan ketika diberi ujian, kita bersabar. Cukup memilih dua sikap ini saja. Lalu, apa yang kita perlu khawatirkan? Hadis riwayat Muslim menjelaskan, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusan adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seseorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sahabat, tak perlu merasa khawatir atas masa depan yang belum terjadi. Yang perlu dikhawatirkan hanyalah jika tak ada keimanan pada Allah dalam hati kita. Karena tanpa keimanan, maka apapun yang kita lakukan dalam hidup ini tak akan berarti. Karena apa yang dilakukan meskipun baik, namun tak bernilai. Khawatir tentang masa depan itu wajar. Semua orang merasakannya, tapi berlebihan tak juga membawa kita kemana-mana. Daripada kita mengkhawatirkan yang belum ada secara berlebihan, lebih baik kita memaksimalkan usaha kita di masa sekarang. Kita tidak pernah bisa memprediksi masa depan, dan kita juga tidak pernah bisa mengontrol masa depan. Tapi ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini terbatas. Jadi sahabat, tetap semangat ya, jangan cemas akan masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.